Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang terhormat para jamaah pengajian duhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Teman sekalian, seperti tema yang kita usung siang hari ini, kita ini siapapun di antara kita tentu masing-masing mendapatkan amanah amalnya sendiri-sendiri lah, kira-kira gitu. Ada yang mendapatkan amanah menjadi suami, atau kalau perempuan menjadi istri. Tentu kalau panjenengan mendapat amanah sebagai karyawan di perusahaan ini, jamaah sekalian, bagaimana agar amanah apapun yang kita sandang itu kita bisa menunaikan hasil yang gemilang, kira-kira ya, sukses dan penuh keberkahan. Teman sekalian, saya insya Allah sejak 2016 ya sampai 2022 itu mendapatkan amanah mengurus lembaga amil zakat, namanya Lazismu. Nah, selama 7 tahun. Ketika kita mulai mendapatkan amanah itu untuk mengurusnya, itu betul-betul berangkat dari nol. Gitu. Amilnya nggak ada, karyawannya nggak ada, kantornya juga nggak ada. Gitu. Semua ada beberapa berdiri lembaga amil zakat itu di beberapa daerah atau kabupaten kota. Alhamdulillah 7 tahun kemudian itu asetnya berdasarkan audit akuntan publik itu 42 miliar setelah 7 tahun kemudian. Perputaran uangnya terakhir se-Jawa Timur itu 82 miliar. Betul-betul berangkat dari nol. Itu kalau lembaga amil zakat yang saya kelola. Nah, teman sekalian, apa 4 syarat yang saya sebutkan itu? Sesungguhnya saya tentu mencari resep yang ampuh gitu ya, kira-kira. Yang kira-kira resep itu pasti ya, mendekati, ya pastilah kebenarannya itu. Dan resep yang pasti benar itu tentu Al-Quran. Gitu ya. Nah, dari situlah kemudian sebetulnya kita banyak diperingatkan oleh Al-Quran gitu ya. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Allah menyampaikan kepada kita bahwa ini loh petunjuk, penerang gitu ya. Nasihat. Hadza bayanul linnas, ini penerang bagi manusia, wa hudan dan petunjuk gitu. Dan nasihat agar apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, begitu kita memakai resep itu, kita akan diantarkan menuju jalan gitu. Jalan yang kita tuju itu jalan pada ketakwaan kepada Allah. Dan ketakwaan itu akan melahirkan banyak keunggulan gitu. Di antaranya tentu kita dijamin oleh Allah dari apa? Dengan rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka, orang bertakwa itu. Allah akan mencukupkan orang yang bertakwa itu. Allah akan memberikan jalan keluar dari seluruh persoalan bagi orang yang bertakwa itu. Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi orang yang bertakwa itu, dan ujung-ujungnya adalah Allah menjamin
surga seluruh langit dan bumi bagi orang bertakwa. Bahkan kemudian ayat itu dilanjutkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi jika kalian semuanya orang beriman gitu ya, wala tahinu wala tahzanu. Jangan merasa hina, jangan merasa rendah diri, jangan bersedih. Wala tahzanu wa antumul a'launa. Sedangkan Allah meninggikan derajat kalian in kuntum mu'minin jika kalian semuanya orang beriman. Nah, teman sekalian, inilah begitu pentingnya kita ngaji, ya, mengkaji Al-Qur'an itu agar apa? Agar kita berada di jalan yang lurus, ya, jalan yang benar, yang kita semuanya menginginkan nanti kehidupan dunia dan akhirat yang baik, yaitu surganya Allah itu. Nah, oleh karenanya, bagaimana saya harus menggerakkan sesuatu dari nol tadi, menyemangati mereka, itu, maka saya sampaikan 4 syarat itu dengan 4 us, nah gitu. Yang pertama tentu amanah itu harus diurus. Amanah itu harus diurus dengan cara mengurus yang sebaik-baiknya. Yang kedua fokus, yang keempat itu serius, yang ketiga serius, yang keempat terus menerus. Maka saya sering menyebutkan ke teman-teman itu dengan 4 us, diurus, fokus, serius, terus menerus. Tentu saya tidak membuat sendiri 4 resep itu. Saya menemukan misalnya di surat Al-Kahfi yang terakhir itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a, maka barang siapa gitu ingin kembali berjumpa karena itu jika Rabbi kepada Tuhannya. Kalau saya lihat hanya orang yang bisa berjumpa dengan Allah itu orang-orang yang masuk surganya Allah. Sehingga yarju liqa rabbih itu tentu sebuah situasi gitu ya, kondisi yang sangat menyenangkan. Berjumpa dengan Allah itu sebuah hal yang sangat menyenangkan, sukses luar biasa lah kira-kira begitu. Faman kana yarju liqa rabbih, maka barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, falyamal, lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu, dan ketika melakukan sesuatu itu tidak sekedar melakukan, tapi falyamal amalan sholihan. Lakukan sesuatu dengan perlakuan yang terbaik. Lakukan sesuatu dengan amal yang terbaik. Nah, kira-kira gitu. Sehingga teman sekalian, ketika kita mendapatkan amanah menjadi suami misalnya, maka mari kita lakukan mengurus diri sebagai suami itu, ya amanahnya mengurus istri kan begitu ya. Mari kita urus amanah itu dengan cara yang terbaik. Jadi coba aja kalau nggak diurus gitu ya, amanah bojone ayu gitu ya, pasti nanti diurus laki-laki lain. Kalau kita nggak ngurus, pasti akan diurus. Begitu juga perempuan. Coba suaminya nggak diurus, gitu. Wes ganteng, itu sugih, gajinya akeh, nggak diurus sama istrinya, pasti akan diurus wanita lain. Karena banyak sekarang kan populasi wanita kan lebih banyak. Terus kalian, coba aja kalau pekerjaan jenengan di Sampurna ini, coba nggak usah diurus, kerja asal-asalan, pasti kita langsung diberhentikan, akan diurus oleh orang lain amanah itu. Dimanapun, dimanapun, pasti seperti itu. Jadi ya sekaligus sebagai rasa syukur kita gitu, apa yang kita peroleh saat ini gitu,
Mungkin kita merasa tidak nyaman, tapi seringkali apa yang kita sandang sekarang itu justru banyak diinginkan orang lain. Jadi sekali lagi yang pertama amanah itu harus diurus dengan cara mengurus yang terbaik. Agar apa? Agar nanti kita berjumpa dengan kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Seperti gambarannya berjumpa dengan Allah tadi itu ya. Yang berikutnya ayat itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Saya menyebutkannya itu fokus. Orang yang punya keinginan ya, punya mindset, punya keinginan kuat untuk berjumpa dengan Allah, maka dia hanya fokus kepada Allah saja. Beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh menyekutukan Allah. Ya, tidak boleh menyekutukan Allah. Jadi wala yusyrik bi ibadati rabbih. Saya menyebutnya dengan kata fokus. Yang berikutnya, teman-teman sekalian, itu serius. Orang yang serius menunaikan amanahnya itu, teman-teman sekalian, tentu semuanya itu by proses. Menunaikan amanah itu tentu panjang anunya itu. Nah, orang yang serius pasti dia akan mengikuti alurnya proses itu. Orang yang mengikuti alur proses itu, teman sekalian, itu tentu dia akan paham betul apa peristiwa-peristiwa yang dilalui itu. Tidak ada menunaikan amanah, apalagi di dalam menunaikan amanah itu, amanah misalnya bekerja, ya, bekerja untuk kemudian kita beribadah, mengurus keluarga. Ya. Kita bekerjakan untuk beribadah, ngurus istri, ngurus suami, ngurus anak dan sebagainya. Kita ingin menegakkan ngaji di tempat ini. Kita ingin menegakkan jamaah sholat 5 waktu misalnya, atau jamaah sholat masuk waktu zuhur atau mungkin juga asar di masjid. Semuanya itu tentu tidak mudah. Setiap menunaikan amanah, apalagi amanah itu terkait dengan penegakan syariat di dalam urusan beribadah kepada Allah, itu tentu tidak mudah. Karena apa? Karena ada dua kelompok yang senantiasa memusuhi orang yang beriman itu. Nah, apalagi iblis, setan itu akan selalu memusuhi orang-orang atau kita yang ingin menegakkan syariat, ingin beribadah kepada Allah. Perjalanan itu tentu tidak mulus, mesti gerunjal-gerunjal, itu bahkan kita akan dihadapkan pada cobaan dan tantangan seperti Allah yang sampaikan kepada kita itu, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja mengatakan dirinya beriman sedang mereka belum diuji oleh Allah. Nah, teman-teman sekalian, ketika Allah menyampaikan itu kepada kita yang mengaku beriman gitu ya, kita akan dihadapkan pada cobaan, ujian dan sebagainya itu. Tetapi pada saat yang sama Allah menghadirkan dirinya, Allahu lilladzina amanu. Allah melindungi orang yang beriman. Dan tidak hanya melindungi, tapi yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan orang yang beriman dari jalan gelap kepada jalan terang. Jadi kalau orang serius betul gitu ya, sesungguhnya ketika kita serius mengurus amanah kita ini, amanah yang kita sandang itu, maka teman-teman sekalian, kita ini akan semakin menjadi orang yang kuat dan sangat kuat, dan kekuatan itu terus meningkat ketika kita ketika terus serius menjalani proses itu, proses melaksanakan amanah itu. Karena apa? Karena Allah menghadirkan dirinya, melindungi kita, mengeluarkan kita dari jalan gelap pada jalan terang. Sehingga apa? Sehingga tantangan itu
orang beriman pasti dijamin lolos dari ujian itu. Orang yang selalu lolos dari ujian cobaan pasti derajatnya akan naik. Dia akan terus meningkat kekuatannya, kekuatan fisik maupun pengalaman dan pengetahuannya. Seperti mohon maaf itu ya, petinju apa itu atau apa atlet angkat berat itu. Kan dia terus cobaan ujiannya kan dari kecil. Nggak mungkin langsung kemudian ngangkat 150 kg, itu kan nggak mungkin. Dia lihatannya pasti dari kecil. Nah, itulah kondisi orang yang beriman. Oleh karenanya, tadi di awal saya sampaikan, Allah menegaskan, wala tahinu, wala tazanu. Jangan merasa hina, jangan merasa rendah diri. Kita orang yang beriman ini. Jangan bersedih. Wa antumul a'lana, Allah tinggikan derajat kita. In kuntum mu'minin, jika kalian semuanya itu orang beriman. Begitu hebatnya kita ini. Nah, teman-teman sekalian, orang yang serius tadi itu, orang yang sangat serius itu, yang serius mengurusi amanah itu, Allah akan jamin banyak jalan. Sekali lagi, bukan tidak ketatap gitu. Mungkin ketatap dengan cobaan ujian itu, tetapi apa? Tetapi Allah menjanjikan akan karuniakan kepada kita banyak jalan. Seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, bagi orang-orang jahadu fina, bersungguh-sungguh berjihad di dalam urusanku, kata Allah. Allah berjanji lanahdiyannahum subulana, sungguh gitu. Sungguh aku akan tunjukkan banyak jalan. Buat siapa? Buat orang yang jahadu, buat orang yang bersungguh-sungguh, buat orang yang serius mengurus amanah itu. Yang keempat, teman-teman sekalian, yang keempat itu terus menerus, bahwa amanah yang kita sandang mungkin itu ya, pencapaiannya itu butuh waktu panjang. Setiap orang tentu akan berbeda-beda. Oleh karenanya, kalau kita baca Al-Qur'annya terus-menerus itu istiqomah. Istiqomah itu butuh kesabaran, keikhlasan, butuh endurance yang kuat lah kira-kira gitu ya. Butuh kekuatan fisik, kekuatan pikiran, kesabaran, kekuatan hati dan sebagainya. Itu terus-menerus. Sabar, yang di dalam Al-Quran disebut sebagai istiqomah. Nah, teman-teman sekalian, Allah menjanjikan untuk orang-orang yang istiqomah itu seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Fussilat, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi sungguh bagi orang-orang yang mengatakan innalladzi qala rabbunallah, bahwa Tuhanku adalah Allah, dan kemudian dia istiqomah gitu. Dia terus-menerus memegang janjinya itu gitu ya. Jadi Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikatnya itu menyambut orang-orang yang terus-menerus tadi itu, yang istiqomah tadi itu, mengurus amanah itu, dengan Allah takhafu wa la tahzanu. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut dan jangan bersedih. Dan masih diimbui lagi berita gembira berupa apa? Wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berupa surga yang Allah janjikan kepada kita semuanya, kepada orang-orang yang istiqomah. Jadi, teman-teman sekalian, diingat-ingat saja dengan 4 us itu diurus. Dan cara mengurus yang terbaik, fokus, serius, dan terus-menerus. Nah, teman-teman sekalian, ada contoh konkret gitu ya, contoh konkret yang menurut logika kita gitu, yang menurut logika kita
itu sebuah hal yang mustahil, sesuatu yang menurut rasionalitas kita itu tidak mungkin. Makanya kemudian teman sekalian, seringkali banyak hal yang yang tidak bisa, atau kita yang belum mampu ya merasionalitaskan. Seperti contohnya begini, kita seringkali menginginkan hal-hal yang ketika seseorang ya, menginginkan hal-hal yang tidak mungkin gitu, kan diketawain sama temannya, kaspo, ngarang loh. Padahal teman sekalian, Allah memberikan teladan buat kita melalui Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu laki-laki yang mandul, istrinya juga mandul. Tapi beliau itu minta anak, ya bayangkan, kan nggak mungkin. Nggak usah sekolah kedokteran, kita juga tahu jelas nggak mungkin laki-laki mandul, istrinya juga wanita yang mandul, kemudian ngengkel, tahu yang ngengkel, ngotot minta anak. Nah, Allah abadikan itu di dalam surat Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun gitu, menurut riwayat bahkan usianya Nabi Zakaria itu sampai 150 tahun baru dikaruniai anak. Ketika beliau memohon kepada Allah untuk dikaruniai keturunan, beliau itu begitu yakin bahwa hanya Allah yang mampu memberikan keturunan dengan mengatakan wa anta khairul warithin. Ketika beliau berdoa mohon kepada Allah itu, hanya engkau lah ya Allah sebaik-baik pemberi keturunan. Begitu panjangnya itu ya kesabaran, keikhlasan beliau itu untuk minta dikaruniai anak itu. Panjang sekali, lama sekali permohonan itu, dan dia terus berdoa nggak ada lelahnya dan tidak berpaling dari Allah. Dari teman-teman sekalian, sekali lagi, untuk persoalan apa, permintaan apa saja, baik itu bisa diterima akal atau tidak, sudahlah hanya kepada Allah saja. Seperti Nabi Zakaria itu, wa anta khairul warithin. Engkau lah ya Allah sebaik-baik beri keturunan. Karena sudah menyatakan Allah sebaik-baik beri keturunan, dia nggak mungkin berpaling, nggak ada yang lebih baik yang dimintai kecuali hanya Allah. Kan begitu. Nah, ternyata setelah selama panjang itu, ketika beliau minta itu, tulang belulang saya sudah kering, sedang rambut saya sudah beruban, artinya saya ini laki-laki mandul, istri saya juga wanita yang mandul. Ternyata dijawab oleh Allah doa itu. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Aku kabulkan permohonannya. Aku karuniakan seorang anak yang bernama Yahya, wa aslahna lahu zaujah. Aku buat istri yang tadinya mandul itu menjadi mengandung. Jadi teman-teman sekalian, mari kita bangun impian. Saya ini punya teman saat dipecat itu dari perusahaan itu, dulu sama-sama kerja sama saya di perusahaan PT Java Kompit di Pakanternak itu, diberhentikan itu ke rumah karena mantan anak buahnya istri saya gitu kan. Istri saya masih kerja di QC waktu itu, saya di marketing. Nah, teman saya itu di bagian ngambil sampel jagung begitu, anak buahnya istri saya. Kemudian ke rumah, mas aku di PHK. Saya mau kerja apa? Terus aku terserah sampean katanya itu. Terus kalian, rasanya waktu itu kalau ngelihat sekarang nggak mungkin itu bisa terjadi. Karena apa? Bayangkan, saya sudah sukses besar gitu ya. Bisnis saya sudah banyak waktu itu karena saya berhenti duluan, lebih dulu jauh dari dia. Dimulai dari jualan telur, karena saya di rumah itu jualan telur, saya ada peternakan waktu itu. Dari 50 kilo, 100 kilo, terus lama-lama. Sekarang itu punya pabrik di Purwodadi sana,
pabrik jagung, truknya banyak, punya lahan tebu 100 hektar, mobilnya waduh sesukanya dia, padahal mantan PHK dan saya mengikuti dari nol, maksudnya sejak PHK. Kemarin telepon saya gitu, jadi jualannya jagung itu 1 bulan itu ribuan ton, hampir ke semua pabrik pakan ternak. Nah, terus kalian rasionalitas kita itu nggak mungkin menghitung begitu pesatnya. Dan saya tahu waktu itu lompatannya memang luar biasa. Saat melompatan itu saya mengikuti betul melompatnya itu. Karena punya stok sangat besar dan kemudian harga jagung naik 2 kali lipat. Itu yang lompatnya luar biasa. Nah, jadi sekali lagi mari kita terus bangun impian-impian yang besar. Jangan sampai kita ini kemudian dididik wedi. Seolah kita ini berhadapan dengan siapapun menjadi orang kalah gitu. Belum berperang, mohon maaf. Kita akan sering ngeluh, waduh asing dan apa enggak ada. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu ditinggikan oleh Allah jika kalian beriman. Jadi mari kita hadapi kehidupan ini gitu kan. Dengan apa? Begitu kita bersandar kepada yang maha hebat, maha sebaik-baik rezeki, apa yang kita saksikan sesungguhnya, ya kan? Itu loh teman saya, namanya Kelana Nusantara namanya. Waduh, kalau urusan bisnis luar biasa dahsyat. Dari PHK kemudian melesat itu, jauh melesat melebihi Singajari itu. Jauh melesat luar biasa besarnya. Nah, begitu juga Nabi Zakaria. Bayangkan dari mandul bisa berubah dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, jadi sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Coba bayangkan. Karena apa? Karena hanya bersandar kepada Allah. Apa syaratnya? Lanjut ayat itu, ya. Apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Ternyata Allah menyebut Nabi Zakaria itu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashin. Jadi 3 syarat itu. 3 syarat itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa Allah mengabulkan permohonan yang enggak masuk akal itu tadi. Merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Teman-teman sekalian, hanya Allah kan yang bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sungguh mereka itu Nabi Zakaria dan istrinya itu orang yang yusari'una fil khairat. Orang yang sangat cepat menyambut setiap kebaikan. Orang yang sangat cepat menyambut amal soleh. Coba kalau ini menjadi karakter kita. Misalnya, kita ini dikongkon opoe sama perusahaan ini entengan. Kita disuruh apa saja, tentu itu urusan perintah urusan kebaikan, sama bos, kita ini entengan. Ada hal yang enggak benar ya di lingkungan kita betulkan. Sampah berserakan kita ambil. Setiap entengan, kira-kira raktir teman itu baik apa enggak? Baik kan? Raktir teman entengan, nolong teman itu kan baik. Itu kan al-khairat, kebaikan kan gitu ya. Kalau kemudian kita entengan seperti itu, kira-kira teman kita senang apa enggak? Senang. Bos juga senang. Saya terus terang ketika urusan kerja jadi marketing itu, saya betul-betul saya harus kerja memenuhi targetnya berapa. Kalau nek iso targetnya kita lampaui. Karena apa? Begitu target kita lampaui, ya, target penjualan kita lampaui, itu ternyata target saya itu ngambil punyanya kompetitor. Iya kan? Jadi kalau saya meningkatkan omset saya habisi kan kompetitor, merek lain kan itu ya. Sehingga ternyata kalau perusahaan itu kita tidak bisa melihat kemampuan kita, aksi-aksi kita, ternyata kompetitor itu jauh lebih jeli melihat kita. Karena apa? Karena mereka merasa terancam terhadap prestasi kita itu.
Akhirnya jadi rebutan gitu, untuk kita diajak kerja. Ya kira-kira seperti itu. Nah, innahum kanu yusari'un, sungguh mereka itu orang yang sangat cepat. Coba jangan misalnya cepat, nanti sepertiga malam, jangan cepat bangun tahajud. Mari kono ke masjid jamaah subuh, terus bergerak. Jadi kalau hari-hari kita terus, bahkan teman sekalian, urusan sholat Jumat, ya. Ini urusan sholat Jumat. Urusan Jumat itu rangkaiannya gitu, rangkaiannya kan fas'au ila dzikrillah, gitu kan. Bahkan suruh tinggalkan jual beli. Ujung-ujungnya nanti kan la'alakum turhamun, agar kita mendapat rahmat. Jadi semuanya sholat Jumat juga harus fas'au, harus bersegera. Kepada ampunan Allah juga harus bersegera. Pokoknya kecepatan itu luar biasa. Terus saya lihat, saya sering analogikan 1 menit lagi lah kira-kira, karena harusnya 25 menit. Ini sudah 25 menit. Saya analogikan seperti gini. Pesawat terbang itu kira-kira beratnya, kalau pesawat yang untuk jamaah haji itu, jamaah hajinya saja sudah 450 orang gitu. Kalau orang beratnya seperti saya hampir 90 kilo itu, kali 450 kan sudah 40 ton. BBM-nya berapa, badannya pesawat berapa itu. Kira-kira itu mungkin 100 ton ada lah kira-kira. Ya paling enggak 80 ton ada. Bayangkan barang 80 ton melayang-layang di udara karena apa, Cok? Barang 80 ton beratnya bisa melayang-layang di udara itu karena apa? Kalau barang itu berupa jagung, beras, nggak mungkin bisa melayang. Yang pertama tentu bentuknya, ya, dibuat pantas untuk terbang, termasuk kekuatan bahannya. Tetapi yang paling utama, ada pesawat yang di bawah nggak bisa terbang, iya kan? Ada yang bisa terbang. Ternyata yang mengangkat itu kecepatan. Pesawat yang besar itu untuk memulai take off, dia butuh kecepatan minimal 320 km per jam. Teman sekalian, sekarang perusahaan ini berebut melayu banter-banteran karena enggak tertinggal. Saya terus terang membayangkan, saya itu kalau di jalan tol, terus terang saya sering kali nggak mau saya itu disalipi, itu nggak mau saya. Saya kalau naik bis disalipi itu getun ya, aku mau lapor Pak bis itu disolap salip aja. Nyesel saya kalau naik bis disolap-salip itu. Supaya apa? Supaya kita ini membangun sebuah kompetisi lah kira-kira gitu ya. Membangun semangat untuk berkompetisi. Coba jenengan kalau nyetir gitu tiba-tiba disalip set gitu kayak panas tadi. Diketut nih kan biasanya. Nah, itu kira-kira seperti itulah kira. Apalagi kita ini di backup oleh sandaran yang luar biasa tadi. Kan mestinya hebat. Kita ini mestinya hebat. Jadi kecepatan, doa sing tenanan gitu ya, berdoa yang serius, wa'nunana raghaban warapan, dan menjadi orang yang wakanulana husin, menjadi orang yang khusyuk. Mohon maaf ojo biayaan lah kira-kira gitu ya. Saya kira gitu teman sekalian, sudah hampir 30 menit. Mohon maaf kalau ada kakak penjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.